Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ahmad Romano Fakih dengan NIM 2336401 dari Prodi Teknik Elektro NK. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai studi kasus, yakni studi karakteristik luar dan efisiensi generator DC penguat terpisah terhadap perubahan beban dengan menggunakan metode fuzzy logic dengan dosen pengampu Dr. Aswardi MT. Yang pertama-tama mungkin kita harus mengetahui apa itu generator DC. Generator DC adalah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah melalui perantara energi magnet. Nah, prinsip kerja dari generator DC ini adalah dengan mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik dengan cara memutar kumparan kawat di dalam medan magnet dan menyebabkan induksi arus listrik. Sebuah perangkat berbentuk cakram yang kita sebut dengan komutator kemudian mengatur arah arus agar tetap mengalir dalam satu arah yang menghasilkan energi arus DC. Nah, untuk pada pembahasan metodologi, yang pertama generator DC eksitasi terpisah. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah konstruksi dari generator DC eksitasi terpisah. Nah, yang di bawahnya ini adalah rangkaian ekuivalen atau rangkaian pengubah generator DC. Nah, yang di samping ini adalah persamaan dari rangkaian ekuivalen di bawah. Lalu kita harus mencari persentase error generator DC dengan rumus error sama dengan EA dikurang VT dikali 100 per VT. Lalu yang ketiga kita harus mencari efisiensi dari generator DC dengan rumus eh, N sama dengan P out dikali 100% per P in. Lalu yang keempat itu ada metode fuzzy logic. Fuzzy logic ini adalah metode penalaran yang dikembangkan dari logika kabur oleh Lotfi Zedeh pada tahun 1965. Fuzzy logic ini berbeda dari logika biner karena pada fuzzy logic itu memungkinkan jawaban dari nol dan juga jawaban dari satu. Jadi keduanya itu bisa diterapkan pada fuzzy logic sehingga dapat menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Nah, kita masuk kepada segmen hasil dan pembahasan. Yang pertama itu bisa kita lihat dari spesifikasi atau data dari generatornya. Bisa kita lihat pada slide ini. Lalu kita masuk kepada perhitungan tegangan medan generator tanpa beban. Dengan rumus IF sama dengan VF per RF. Pada 1650 RPM konstan kita mendapatkan VF-nya sama dengan 92,64 volt. Dan pada 1500 RPM konstan kita mendapatkan VF-nya itu sebesar 92,64, yaitu nilainya sama. Nah, lalu kita melakukan perhitungan tegangan induksi armature pada generator DC beban resistif dengan rumus EA sama dengan VT ditambah IA dikali RA. Pada 1650 RPM konstan, kita mendapatkan hasil seperti di tabel ini. Nah, pada 1500 RPM konstan, kita juga mendapatkan hasil seperti di bawah ini. Lalu kita melakukan perhitungan efisiensi generator DC eksitasi terpisah pada beban resistif dengan rumus seperti ini. Nah, lalu didapatkan hasil pada 1650 RPM konstan pada tabel di bawah ini. Pada 1500 RPM konstan didapatkan juga nilai seperti di tabel ini. Nah, pada metode yang hasil kelima yang ini adalah perhitungan efisiensi generator DC ekstasi terpisah berbeban resistif dengan metode Fuji Logic. Untuk langkah-langkah penerapannya itu bisa kita lihat pada slide ini. Lalu mendapatkan hasil seperti tabel di bawah. Nah, yang keenam adalah hasil perhitungan temperatur generator DC ekstasi terpisah berbeban resistif terhadap perubahan bebannya. Bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perhitungan atau pengujian generator DC ekstasi terpisah yang telah kita bahas pada slide-slide sebelumnya, didapatkan hasil yakni tegangan jepit atau VT-nya itu menurun seiring penurunan arus atau IF-nya dan cenderung turun saat berbeban dinaikkan meskipun arus medannya dijaga tetap. Yang kedua itu, rata-rata kesalahan tegangan induksi armature menggunakan metode Fuji Logic Madamni sebesar 6,74% dibandingkan hasil perhitungan manual. Nah, yang ketiga itu adalah efisiensi generator menurun seiring bertambahnya beban. Pada arus medan 1,2 ampere dan berbeban 100 watt, efisiensinya tercatat 44,22%.
dengan Fuji Logic itu efisiensinya tercatat 43,90% dengan error hanya 0,7%. Nah, nilai rata-rata kesalahan Fuji sebesar 1,17% menunjukkan kinerja Fuji Logic cukup baik di bawah ambang karena di bawah ambang 10% ya. Nah, yang terakhir itu adalah temperatur generator meningkat seiring bertambahnya beban. Mungkin hanya sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.